inti dari ajaran agama adalah tentang akhlak. Itu sebabnya Rasulullah menyatakan, aku diutus ke alam ini hanya untuk satu tugas, memperbaiki akhlak. Kepada siapa kita harus berakhlak? 3. Pertama, kita ini harus berakhlak kepada Allah. Itu yang terpenting dulu. Ini fondasinya. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Dari sini timbullah etika otonom. Sikap merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu disiplin paling murni. Ya, Bu? Bu? Iya, matanya ke sini dong. Mengenak kok nggak diliatin. Disiplin paling tinggi dalam hidup, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Ini membangun sikap moral, disiplin otonom. Disiplin kita kan sekarang kayak anak muda naik motor itu, Pak. Ngebut, lampu merah nyodok terus, di stop sama polisi. SIM ada, Pak. SNK punya, Pak. Tahu lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa jalan terus? Ya nggak tahu, ada bapak. Disiplin kita ya begitu itu. Disiplin kita ya begitu itu. Maka konsep disiplin ini tuangkan dalam syariah agar manusia sebagai makhluk yang mulia hidup secara manusiawi. Bahwa laki-laki senang sama perempuan. Senang nggak? Normal. Kalau nggak senang saya ragu-ragu. Perempuan suka laki-laki normal. Islam membentuk disiplin lewat namanya syariah. Kau laki-laki suka apa perempuan? Perempuan suka sama, oke, boleh. Lewat sini loh, lewat pintu yang disebut nikah. Nikah. Ayam nggak punya disiplin. Kalau sudah datang syahwatnya, dia nggak peduli banyak orang apa enggak. Dan nggak usah peduli ini ibu saya apa bukan. Namanya juga ayam. Salah satu keuntungan kiai dalam Islam, kiai boleh kawin. Jujur Pak, saya kalau kiai nggak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai, Pak. Rontok rambut, Pak. Manusia sebagai makhluk yang terhormat, hidup secara terhormat lewat pintu sakral yang disebut nikah. Nikah dengan perempuan yang baik kamu. Jangan seperti ayam tuh kawin tiap hari nikah nggak mau. Nikah. Ini pintu ke arah kehidupan yang berakhlakul karimah. Jadi nikah itu bukan sekedar untuk kebutuhan biologis, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu. Dia pintu sakral yang mengatur disiplin manusia agar manusia secara mulia hidup dengan kemuliaan, dan yang terpenting punya rasa malu. Ini kan yang tipis di negeri kita ini, budaya malu. Belum lama Pak, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu di Jepang ada berita mengagetkan. Perdana Menteri Hatoyama mengundurkan diri. Di sana sih itu biasa, cuma buat kita itu mengagetkan. Di sana biasa. Kenapa dia mundur? Malu. Kenapa malu? Tidak bisa memenuhi janji kampanyenya. Apa? Waktu dia kampanye dia bilang, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan menghapuskan pangkalan militer Okinawa dari Jepang. Dia tidak bisa penuhi janji kampanyenya, malu mengundurkan diri. Padahal saya tahu pasti Hatoyama tidak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Hatoyama tidak tahu itu Pancasila. Tapi rasa malunya
tinggi sekali. Gagal, tidak bisa memenuhi kampanye, mundur. Umumnya orang itu kalau sudah gagal memenuhi janji kampanye, pasang strategi lagi buat kampanye, maju lagi. Ini di luar negeri, Pak. Di luar negeri jauh, jauh. Di sini insya Allah sama. Di Jepang kereta api tabrakan, Menteri Perhubungan mundur. Kenapa? Malu. Di kita petugas palang pintu dipecat. Jadi jauh levelnya dari petugas palang pintu ke menteri. Kenapa? Yang laris di negeri kita apa? Kambing hitam. Itu laris sekali, Pak. Orang banyak beli kambing hitam. Apalagi tukang kompor. Laris. Tukang kipas. Itu pasarannya tinggi di Indonesia. Kemelutnya dalam bidang penegakan keadilan juga begitu. Ada orang teriak, ada maling sapi tuh. Yang dibilang maling sapi nunjuk lagi, alah dia juga nyolong ayam. Kapan mau beres urusan? Nanti yang nyolong sapi cari dalil lagi. Demi Allah, Pak, saya nggak nyolong sapi, saya tuh nyolong tambang. Cuman saya nggak tahu ujungnya ada sapi. Lebih enteng lagi ukurannya. Jadi Pak Baliut, karena kita nggak dewasa. Akhlak kepada Allah, 13 tahun Nabi melaksanakan ini di Mekah. Menanamkan tauhid, menanamkan akhlak kepada Allah, pasang pondasi. Dengan hitungan, kalau pondasi kuat, apapun yang mau bangun di atasnya aman. Kalau pondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana pondasinya, orang hidup bagaimana kualitas keimanannya. Kita tidak mungkin membendung teknologi modern. Itu sebabnya dari awal Quran kasih peringatan, Iqra, tapi harus bismi rabbika. Kalau Iqra dilepaskan dengan bismi rabbika, sekarang hasilnya ilmu pengetahuan jadi bencana, hasil teknologi jadi musibah, karena Iqra tidak bergandengan dengan bismi rabbika. Baca, tapi harus dengan nama Tuhanmu.